pemirsa setia Fibis News, jumpa dengan saya Alfred Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 24 sampai dengan 28 Februari 2025. Giliran konsolidasi pasar mencari arah berikutnya. Ya, pasar investasi domestik pada seminggu berlalu diwarnai dengan sejumlah isu, di antaranya pasar keuangan di minggu yang lewat ini variatif dalam rentang pergerakan yang range bound dan konsolidatif. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI rate pada 5,75%. BPS merilis neraca perdagangan Januari 2025 yang surplus selama 57 bulan berturut-turut. Pihak lain, capital inflow di pasar keuangan dirilis Bank Indonesia sekitar 7,6 triliun rupiah dalam seminggu. Ya, data ekonomi yang diperhatikan pasar pekan mendatang adalah data uang beredar pada hari Senin nanti. Untuk minggu berikutnya, isu prospek ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 24 sampai dengan 28 Februari 2025. Ya, kita awali dengan pasar modal Indonesia. IHSG di minggu yang baru lewat terpantau berakhir rebound, meninggalkan oversold minggu sebelumnya dengan konsolidasi melandai di 2 hari pasar terakhirnya serta menanjaknya sektor teknologi. Sementara itu, bursa kawasan Asia pada umumnya variatif. Secara mingguan, IHSG ditutup menguat 2,48% ke level 6.803. Untuk minggu berikutnya, IHSG kemungkinan akan konsolidatif dengan bias positif. Ya, kita beralih ke mata uang rupiah terhadap dolar AS pada pekan berlalu berakhir balik terkoreksi dalam pergerakan sideways dalam 3 minggu terakhir ini. Di antara BI rate yang dipertahankan di level 5,75% serta menurunnya US Dollar Index. Rupiah secara mingguannya berakhir melemah 0,28% atau 45 poin ke level 16.300 rupiah per US dollar. Sementara dolar global agak bearish ke sekitar 10 minggu terendahnya. Kurs USD IDR pada minggu mendatang diperkirakan masih range bound ke bawah atau kemungkinan rupiah fluktuatif dalam bias penguatan. Harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau stabil secara mingguannya. Terlihat dari pergerakan naik tipis dari yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,788% pada akhir pekan. Ini terjadi di tengah berbaliknya ke aksi beli investor asing di pasar SBN, sementara yield US Treasury terpantau menurun di pekan keempatnya. Ya, pemirsa setia Fibis News, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 Februari lalu memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, deposit facility 5%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Kedepan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 dalam kisaran 4,7 sampai 5,5% year on year-nya. Prospek ini dipengaruhi oleh perakiraan peningkatan investasi, terutama investasi non-bangunan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik merilis data neraca perdagangan barang Indonesia yang mencapai surplus 3,45 miliar US dollar per Januari 2025. Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus selama 57 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Berdasarkan data transaksi 17 sampai dengan 20 Februari 2025, Indonesia ini tercatat melakukan beli neto atau ada capital inflow sebesar 7,58 triliun rupiah, terdiri dari jual neto sebesar 0,46 triliun rupiah di pasar saham, beli neto 6,96 triliun rupiah di pasar SBN, dan 1,08 triliun di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 24 sampai dengan 28 Februari 2025. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay healthy dan salam Fibis.